Hello everyone, kembali lagi dengan saya Ricky di Bahari Project. Di video kali ini saya akan bahas tentang jurusan teknik lingkungan. Buat teman-teman semua yang masih ragu ambil jurusan apa dan mungkin ada yang mau ambil teknik lingkungan tapi masih tetap ragu, nanti belajar apa aja ya di teknik lingkungan. Setelah lulus, nanti kerjanya ngapain? Apakah jenjang karir teknik lingkungan menjanjikan? Daripada semuanya penasaran, lebih baik kita simak bareng-bareng yuk. Untuk yang pertama, tentang pengertian teknik lingkungan. Apa sih teknik lingkungan itu? Nah, teknik lingkungan adalah salah satu bidang studi yang mempelajari tindakan preventif atau pencegahan dan tindakan kuratif atau perbaikan yang terdiri dari aspek air, tanah, udara, dan K3 yang bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan hidup melalui pendekatan rekayasa teknik. Nah, di teknik lingkungan, kita akan mempelajari hukum lingkungan, manajemen lingkungan, AMDAL, SPPL, UKL-UPL, kualitas udara, air bersih dan air limbah, waste management, konservasi, K3, drainase, kesehatan lingkungan, dan masih banyak lainnya. Pokoknya mata kuliah yang ada di teknik lingkungan itu seru-seru, dijamin seru. Apalagi kalau kalian kuliah di kampus yang praktek dan teorinya itu seimbang ya. Contohnya waktu itu saya kuliah di IPB. Alhamdulillah di sana untuk praktek dan teorinya itu seimbang. Jadi beberapa kali kita sering berkunjung ke lapangan. Seperti mata kuliah konservasi, kita berkunjung ke cagar alam, kemudian kita ke hutan untuk melakukan analisis vegetasi. Kemudian juga kita sering melakukan konservasi seperti konservasi terumbu karang, kemudian konservasi mangrove dan lain sebagainya. Itu seru banget buat kalian yang suka kegiatan di outdoor. Jadi kita bisa naik gunung bareng dengan teman-teman himpunan lingkungan dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan di luar atau outdoor lainnya. Kemudian untuk teorinya, untuk teknik lingkungan itu ya seperti kita belajar membuat dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungan itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Ada AMDAL, kemudian UKL-UPL, SPPL, dan lain sebagainya. Ini nih yang paling penting. Setelah lulus teknik lingkungan, nanti kita kerja ngapain ya? Banyak sekali peluang-peluang pekerjaan untuk sarjana teknik lingkungan. Yang pertama itu ada konsultan lingkungan. Jadi buat teman-teman semua yang ingin berkarir konsultan lingkungan itu bisa banget. Konsultan lingkungan itu ngapain? Di konsultan lingkungan, kalian akan membantu perusahaan menyelesaikan isu lingkungan dengan cara pembuatan dokumen lingkungan tadi ya, seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dan lain sebagainya. Pekerjaan ini juga memungkinkan teman-teman bisa traveling ke banyak daerah. Apalagi kalau klien teman-teman ini banyak di luar-luar pulau, itu memungkinkan buat teman-teman mengunjungi banyak daerah yang ada di Indonesia. Oke, next. Selanjutnya ada ahli K3. Nah, salah satu pekerjaan teman-teman teknik lingkungan yang paling favorit. Banyak teman-temanku juga lulusan bekerja di bidang ahli K3. Ahli K3 ini memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja terimplementasi dengan baik dan benar. Bekerja sebagai ahli K3 umum, K3 listrik, K3 konstruksi, K3 kebakaran, dan lain-lain. Masih banyak sekali bidang-bidang khusus di K3. Nah, teman-teman di sini juga memungkinkan untuk bekerja sebagai kontraktor maupun full time di perusahaan sebagai tim ahli K3. Selanjutnya ada environment compliance. Buat teman-teman yang suka hukum tapi suka juga dengan lingkungan atau teknik lingkungan, bisa juga nih bekerja di bidang environment compliance. Jadi tugas teman-teman di sini adalah memastikan bahwa perusahaan memenuhi regulasi baik lokal law maupun global law. Local law ini seperti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ya, mulai dari yang paling tinggi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian juga ada peraturan daerah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada global law. Mungkin kalau global law ini lebih ke arah voluntary ya, seperti ISO. Kemudian juga ada standar-standar lainnya yang perlu dipatuhi. Ini semua sesuai dengan permintaan perusahaan di mana teman-teman bekerja ya. Seorang environment compliance juga bertugas melakukan internal audit dan memastikan isu lingkungan complies atau terpenuhi dengan regulasi tadi. Selanjutnya ada environment engineer, yaitu sebagai tim ahli lingkungan yang memastikan aspek lingkungan terpenuhi. Spesifikasi bidang ilmu lingkungan yang bisa ditekuni yaitu pengolahan air, kemudian manajemen kualitas udara, kemudian manajemen limbah B3, dan masih banyak lagi
bidang-bidang teknik lingkungan yang bisa ditekuni. Nah, buat teman-teman yang ingin bekerja di environment engineer, ini bisa bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, manufaktur, ataupun mining, batu bara, dan lain sebagainya. Satu lagi, tidak kalah ketinggalan, yaitu ASN atau aparatur sipil negara. Jadi buat teman-teman teknik lingkungan jangan sedih, yang punya cita-cita sebagai ASN ini terbuka sangat-sangat besar. Banyak teman-temanku juga yang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian ada yang bekerja di Pemprov, ada yang bekerja di Dinas Lingkungan, semua bisa. Jadi banyak sekali lowongan-lowongan teknik lingkungan di ASN. Nah, itu dia uraian secara singkat mengenai teknik lingkungan, mulai dari pengertian, kemudian belajar apa aja, dan setelah lulus profesinya akan menjadi apa. Semua terangkum ringkas dalam video ini. Tapi jika teman-teman masih ada pertanyaan dan masih bingung, silakan jangan ragu untuk komentar di bawah ya. Jika dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan klik like ya. Dan bagikan video ini ke teman-teman juga yang lainnya yang masih bingung mengenai teknik lingkungan. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.